Tiba-tiba dari pohon, lingsir wengi. Ada yang pakai pelangkon kayak gini, pakai pelangkon terus pakai topi kayak keraton. Mas Doni masih di belakang gue nih, nunggu gue selesai berdoa. Gue bertiga masuk, sugeng rawuh le ning daleme simbah. Sholat gue udah gak khusyuk bang. Siapa yang amin ya gue bilang. Udah dalam hati gue, dah mau ikut dah. Yang penting niat gue sholat nih. Soalnya tidur gak bisa, teman-teman juga digangguin. Batal lagi dong, ulangi lagi gue. Allahu Akbar, Al-Fatihah lagi, amin lagi nih bang. Dari belakang, waladhdallin. Bukan satu suara sekarang. Amin. Astagfirullahaladzim. Patah lagi nih 2 kali nih. Madu belakang. Gak ada nih. Gak ada sama sekali. Ketiga kalinya gue sholat, sama tuh, waladhdallin. Tapi kan anehnya gue gak ngomong mas. Jawab lagi, amin. 3 kali mas. Udah bismillahirrahmanirrahim. Langsung niatnya dimantepin gue mas. Dah, yang penting gue niat sholat, ikut silahkan, gak silahkan. Mau selesai sholat, tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke belakang, mbah-mbah semua mas. Dan itu pakaiannya pakaian Jawa mas. Jawa semuanya? Jawa semua bawa sajadah. Sekitar berapa orang mas? 4 orang. Dan itu gue madu belakang persis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ngikutin juga. Seperti layaknya mungkin makmum. Makmum. Jadi nggak jauh gitu kan? Nggak jauh. Orang muat tenda kafir tasua lah kalau di atas itu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue kayak gini, madu belakang udah gak ada mas. Yang mbah-mbah itu nggak ada semua? Nggak ada semua. Waktu gue baca doa, alhamdulillahirrabbilalamin, amin. Hamdan syakirin, amin. Dan itu suaranya nggak cuma satu kan? Kayak ramean. Cuma satu. Dan itu tadi 4 mas. Ini suaranya kayak belakang gue kayak ada banyak yang ngikutin amin mas. Dalam hati, ya Allah, kalau ini jin baik, tolong semakin deketin gue sama mereka, gue bilang. Tapi kalau ini jin yang merupai mereka, jauhkan dari gue ya Allah. Gue bilang gitu bang. Terus gue selesai doa mau selesai tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka tuh amin, amin, amin. Itu suaranya dengar keras mas. Selesai sajadah gue lipat, gue langsung pun nih mbah, pada melepet tenda. Masuk tenda, Mas Doni sama Ica denger. Berarti bukan cuma gue bang. Yang dengar suara amin dan... Yang dengar suara amin. Lu sholat sama siapa mas? Kok rame banget? Gue mau keluar, udah gak kuat dinginnya mas, dingin banget. Gue sholat tuh kagak dingin bang. Dingin-dingin normal di gunung gitulah. Tapi Mas Doni ngerasa dingin banget sama Ica. Gak tahu mas, kayaknya pendaki tadi langsung naik, gue bilang. Berusaha gak buat mereka takut. Ketika masuk tenda, mau masukin sajadah ke tas, tiba-tiba bau melati sama pandan itu silih berganti. Pertama tuh tenda sadarkan depan kan belum ditutup. Langsung pada tatap-tatapan semua nih. Udah gak usah mikir aneh-aneh, gue bilang. Kita gak bisa tidur nih. Terus mau gimana sampai pagi, gue bilang. Kita ganti biar Eva pakai itu dulu mas, biar gak bocor. Udah mau di luar apa mau di shelter, gue bilang. Udah mas di tenda aja, kata Mas Doni. Oke, tenda aja kita keluar. Cak, lu ganti dah, dipakein tuh biar gak bocor terus, gue bilang.
Iya, Eva make, gua ngobrol sama Mas Doni nih. Kayaknya yang mbah-mbah bilang di bawah bener Mas. Yang mbah-mbah awal bilang tuh banyak yang ngikutin. Yang petani itu ya? Iya, enak ya Mas, naik ada yang jagain. Gue langsung, udah Mas, gak usah mikir yang aneh-aneh. Yang penting kan kita kesini nyampe puncak udah. Soan ke Mbokyem, kita pulang, gitu bilang. Ya udah Mas, nggak apa-apa. Gue mah percaya sama lu, Mas Doni bilang. Orang mbah gue aja percaya sama lu, gue percaya sama lu dah Mas. Gak lama kita ngobrol, Ica bilang, udah Bang, udah selesai. Gue bilang nih, hati-hati tuh, jangan asal naruh. Yang bekas dipakai, Iya. asal jangan naruh. Kalau lu takut, taruh di atas tas gua, tas paling atas. Gue bilang. Nggak apa-apa nih Mas, yang penting diplastikin, gue bilang. Udah si Icanya buka tenda, Mas Doni masuk, gue masuk, gue ngeliat jam. Wah, udah jam 4 aja nih. Jam 4 pagi. Gue belum tidur. Dan itu kita 3 orang tidurnya kayak tidur ayam lah Mas. Tidur ayam ya, iya. Tidur bangun. Tadinya Mas Doni kagak mau sholat terus kan. Gue bilang Mas, lu sholat. Udah, sajadah satu pakai matar aja gak apa-apa. Ya Mas, ke sholat gak apa-apa. Ntar, HP gue nanti adzan denger kok 4:30 dia bilang. Udah di sini, lu pakai HP nih, baca ayat kursi dia bilang. Atau enggak Yasin, nanti gue baca sendiri. Mas Doni baca, gue baca. Belum sampai Yasin selesai, suara adzan di HP denger, bunyi di berdering, dimatiin, nyelesain Yasin, gue sholat nih. Gue wudu, Mas Doni wudu, turun ke mata air, naik, sholat. Di situ Ica cuma bilang, Mas, jangan lama-lama ya Mas. Iya, gue bilang. Di situ gue sholat, Mas Doni kan gak jauh dari gue nih. Sama lagi Mas. Sampai alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, waladhdallin. Mas Doni jawab amin. Belakangnya Mas Doni ada yang jawab amin lagi. Dan itu serentak Mas. Iya. Mas Doni langsung kayak gini. Mas. Otomatis gue kagak sok usul lagi kan. Copotin. Udah Mas, gak usah dipikirin. Yang penting kita niat sholat subuh Mas. Udah gak usah pikirin aneh-aneh, gue bilang. Lu mantep sama yang di atas, insya Allah aman. Sholat lagi nih kedua kali. Alhamdulillahirabbil alamin sampai terakhir waladhdallin. Dan itu aminnya di sebelah Mas Doni persis Mas, di belakang telinga gua. Belakang. Amin. Agak gitu suara Mas. Suaranya kayak kakek gitu Mas. Amin. Itu Mas Doni sholat udah gini Mas. Deg-deg gemeter ya. Gemeteran, takut. Gue dari ujung mata bisa ngeliatin Mas Doni panik. Tapi ya Allah, mau sholat belum kusu-kusu nih. Copot lagi nih. Sholat kusu nih ketiga kali nih. Jangan kayak tadi waktu gue sholat tahajud. Masa gue 3 kali gue bilang. Yaudah Mas, sholat nih ketiga kalinya nih. Ketika alhamdulillah waladhdallinnya gak nyautin. Rokat pertama tuh sujud, naik lagi sampai waladhdallin. Gua agak manjangin lagi nih, waladhdallin. Amin. Dan itu suaranya muterin tenda Mas. Agak jauh. Jadi gua sholat di atas. Suaranya kayak cuma di lingkup situ doang. Udah sholat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni ikutan. Sebelahnya Mas Doni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni langsung, Mas istighfar, gue pegangin tangannya nih. Istighfar. Jangan takut. Udah Mas, gue bikinin tangga dulu ya, gue bilang. Ayo turun. Matras masih di atas sih sama sajadah. Turun sama Mas Doni, suruh masuk. Eva bilang, Mas, tadi sebelah tenda rasanya hangat banget Mas, nyaman. Ada yang bilang, amin, waktu Masnya sholat. Padahal gue berdua doang Mas di atas. Iya. Dan itu pos 3 juga nggak ada pendaki lagi ya? Kagak ada pendaki sama sekali.
Dan posisi waktu itu otomatis udah 4:30, matahari kelihatan sedikit kan. Iya. Tapi itu kabut mas, tiba-tiba kabut, gue masuk tenda. Kabut kayak gini nih, biasanya kalau gue ke lau, bentar lagi gerimis, gue bilang. Yaudah mas, apa enaknya aja dah, kesiangan gak apa-apa naiknya. Kita masuk tenda, tutup, bikin hangat-hangat, kompornya di tengah tenda tuh. Biar pada anget. Terus, airnya udah jadi, Mas Doni suruh minum. Nah mas, tenang, gak usah takut, gue bilang. Tiba-tiba, gue lagi ngobrol-ngobrol gitu, ada suara pendaki di luar. Ayo, udah pagi nih, kita packing turun. Langsung buka tenda nih, penasaran. Walaupun kabut nih bang, tapi kabutnya bukan kabut tebel. Keluar, matahari udah kelihatan sinarnya tuh 6:30-an. Ada tenda-tenda bang. Di dekat warung? Depan warung, bawah sini, dekat mata air. Berarti pas di bawah tenda Mas Oji ya? Bukan di atas warung nih. Iya. Depan warung. Bawahnya lagi, dekat mata air. Dan itu banyak. Dan itu ada 7 tenda bang. Iya. Berarti semalam di mana posisinya itu mas? Iya. Yang jadi pertanyaan, gue naruh tenda di situ nggak ada tenda mas, depan warung. Gue langsung kayak flashback bang. Soalnya gue waktu ke lau pertama pernah gitu. Wah, apa mungkin gue kebawa ke sana ya? Di bawah alam sadar gue bilang. Gue gak mau pikirin aneh-aneh. Langsung gue samperin nih, yang depan warung. Tinggal turun deket kan, warung. Mas, mau turun sekarang? Kasih banget 6:30 gue basa-basi. Biasalah ngobrol pendaki. Iya nih mas, masnya sampai kapan sih ini mas? Sampai 9:30 mas. Masa mas? Dia kaget nih. Orang gue semalam di sini cuma teman-teman gue ini mas. Gue juga ngopi-ngopi di luar sampai 12:30 mas. Iya. Gue bilang gitu mas. Dan dia jawab apa mas? Gue lebih parah mas, nggak bisa tidur. Di luar tenda ngopi berempat nih, cowok semua. Berarti gue antara jam 1 sampai subuh itu gue nggak tidur bang. Dan gue keluar tenda. Dan pas keluar tenda juga masih gelap. Maksudnya nggak ada tenda itu. Nggak ada apa bang. Wah itu di situ. Cuma gue yang tahu nih. Ica sama Dodi belum tahu. Tiba-tiba mereka keluar. Suasananya kan udah mulai asri tuh pagi. Ada sinar matahari. Mereka keluar. Ica kaget dong. Kok banyak tenda? Ica bilang gitu kok Mas Doni. Udah gak usah mikirin. Yang penting kita alhamdulillah aja udah ketemu pendaki. Tiba-tiba ada orang basecamp naik nih. Kang, awakmu tuh kan kayaknya jam piro? Tanya nyampe pos 3 jam berapa orang basecamp. Sampai 9:30 lebih mas. Mosok tak uber sekok ngisor ki. Tekan kene ki wis ra ono wong. Orang basecamp lebih kaget lagi mas. Soalnya dia tidur di shelter pos 3 dan dia nggak ngeliat pendaki. Itu gimana dijelasinnya bang? Iya. Berarti nggak ngeliat tenda Mas Oji juga kan? Nggak ngeliat. Benar-benar dia sendiri di dalam shelter itu kan? Dalam shelter itu dia sendiri. Emang kata Om Yus ada yang ketinggalan. Ternyata bungkusannya mbahnya Eva ketinggalan di bawah. Yang dikasih kain mori putih. Kain mori putih itu. Iya yang kecil. Dan itu Om Sugi tahu. Langsung, ya iki tak kekno. Aja lali kok mulai teken kono meneh. Ayo Kang, atur suwun. Mungkin orang basecampnya ini udah tahu, tapi dia berusaha nggak cerita. Dia langsung turun nih. Dia turun, gue ngomong, Mas Doni mau bikin kopi kagak? Ngopi-ngopi dulu lah santai. Ngapain buru-buru naik? Gue bilang, iyalah. Mas-masnya ini nawarin, Mas ini logistik masih banyak banget mas. Kita 4 doang mas, berempat tapi logistik kayak bikin warung di puncak gitu bilang. Banyak. Iya, gue bilang, wah itu mah udah bukan rahasia mas, yang penting lebih jangan kurang, gue bilang. Ya mas kita tuker-tukeran makanan aja dah, gue bilang. Mereka masak nasi, gue masak sayur sop lagi, sop semalam habis. Masak sayur sop, terus bikin bakso, udah jadi makan bareng-bareng nih. Gue 3 orang, dia 4 orang nih, 7 orang.
Tiba-tiba pendaki-pendaki yang di bawah tendanya mas-masnya ini udah pada packing. Mas, gue cabut duluan ya, gue cabut duluan. Mau turun ya mas ya? Iya, dia mau turun. Ya mas, hati-hati ya, nanti ditungguin di base camp. Dia bilang gitu nih orang. Terus gue tanya, belum kenalan kan, orang mana, namanya siapa aja. Gue orang bawah aja sih mas, orang Solo. Dia bilang, oh, Solonya mana mas? Basa-basi, biasa pendaki. Deket mas, ini UMS, dia bilang. Yaudah mas, saya Purwokerto. Ini Jogja tapi aslinya Jakarta. Oh iya mas, makan dulu ya. Ya makan. Lagi-lagi nggak selera makan mas, biasa. Wah udah masakin orang. Iya. Kagak makan lagi nih gue bilang. Terus Mas Doninya bilang, Mas, lu kemarin banget kagak makan. Di sini kagak makan, sehari lu kagak makan mas. Mas Doni bilang gitu. Udah mas, lu makan dah. Kagak selera makan gue bilang. Ya gue sisain dikit ya baksonya. Iya. Makan. Selesai. Pada sempat nih keluar tenda. Ngobrol-ngobrol lagi. Bikin kopi. Nggak kerasa udah jam 10 lebih. Kita mau nih jam berapa nih mas? Saya bilang. Udah langsung packing aja mas habis ini. Ya udah, lu packing yang di dalam. Gue beresin nesting sama mangkok nih ke bawah ke mata air. Gue bilang. Iya mas, mau bawa logistik gak mas? Masih banyak banget nih mereka bilang. Gue juga nyampe bawah paling dibawa pulang. Wah kagak mas, makasih banget nih, maaf bukannya nolak. Gue bilang, gue juga logistik banyak mas, belum nanti bawa air naik. Gue bilang, takutnya keberatan. Gue bilang, titip salam ya mas ke pendaki yang di pos 5 kalau gue di Pakan Menjangan. Gue mikir, berarti di atas masih ada pendaki nih. Pikir gue, mereka naik kapan mas? Kemarin sih naik Minggu mas mereka. Orang Solonya bilang nih, wah aman nih ada pendaki. Berarti kalau santai-santai pun sampai sana si Ica kecapean, di sana tuh masih ada orang lah sebenarnya, masih bisa ada barengannya santai. Ya, iya. ada barengannya. Gue bilang, Mas Doni, udah beres-beresin, gue turun nih langsung. Orang Solonya packing buat turun, gue packing buat naik. Gue bersih-bersih nesting segala macem sama peralatan makan, naik. Mas Doninya udah beresin perlengkapannya sendiri nih, tinggal perlengkapan yang kelompok sama perlengkapan gue nih masukin tas, tendanya biasa ada kotoran, bersihin, lipat lagi, masukin tas. Di situ sempat briefing dulu nih, kita mau camp pos 5 Gubak Menjangan, apa kita labasin ke Mbok Yem? Gue bilang, estimasi berapa jam mas ke Mbok Yem dari sini? Dia bilang gitu, estimasi intinya 5-6 jam. Gue bilang, itu kita jalan santai dah. Gue bilang, seriusan nih mas, jalan santai tuh, jalan santai mas, ini pos 4 deket mas. Gue bilang, wah dekatnya Bang Oji sama dekatnya gue mah beda. Bang Doni bilang, apaan? Gue tahu takarannya lu daki tuh sama. Gue bilang, tapi gue bawa si Ica mas, gimana? Udah kita jalan santai. Gue bilang. Sambil ngelipet tenda, masukin tuh orang-orang Solonya salaman tuh, mas mau pulang ya, makasih makanannya. Ya mas, sama-sama. Mereka turun, kita mau naik, lupa jerigen belum diisi. Isi air ya mas ya? Isi air. Kebetulan bawa jerigen 2 nih. Alhasil bongkar tas carrier lagi dong. Bongkar tas carrier, ngisi air, ada pendaki mau naik. Tektok. Mas, banyak pendaki yang naik nggak mas tektok? Kagak ada mas. Perasaan cuma kita bertiga sama pendaki Solo tadi turun. Dia bingung lagi nih. Gue dari bawah base camp naik itu habis subuh mas, 5 orang. Tapi gue tadi nyopot tali sepatunya copot gue pasang. Ternyata gue ketinggalan jauh. Lah kok masnya nggak ngeliat teman-teman gue naik? Gue langsung bingung dong mas. Wah, kok orang tektok tapi gue gak lihat nih. Apa mungkin waktu gue di dalam tenda kabut mereka naik? Tapi kan kalau suara orang naik kan dengar sepatu. Ketahuan iya. Apalagi lagi lari kan. Lagi lari posisi. Gue tanya Mas Doni, Mas, lu lihat orang tektok kagak? Gue bilang dari bawah. Kagak dengar mas, kesini aja. Udah tuh gue sama mas-mas ini naik. Masnya air ada mas, tinggal dikit nih mas. Udah mas isi aja. Gue bilang.
ngisi air tuh dia di pos 3, ngisi air, taruh sini ke temen gua sama Mas Doni sama Ica tuh. Kita berempat jadinya nih. Terus yang tektokan ini namanya Bang Joni kalau nggak salah, orang Semarang. Bang Joni bilang, "Wah, kira-kira sini sampai puncak masih jauh, Mas." Wah, kalau jalan bawa tas carry sih 5 jam 6 jam lah, Mas, kalau mau santaian, gue bilang. Wah, gue udah kagak kuat sih, Mas, kakinya udah sakit banget. Tadi nggak pemanasan di base camp, dia bilang. Ya udah, Mas, gue ada logistik nih, cemilan lah buat Masnya nunggu di shelter kagak apa-apa, gue bilang. Oh ya udah, Mas, makasih banget ya, maafin repotin, dia bilang. Mulai start dari pos 3 mau naik lagi jam 11 kurang. Masih ingat banget tuh, belum ada duhur sama sekali. Naik jalan santai, sampai pos 4 setengah 1. Mas, break, kita sholat dulu, gue bilang. Ya, Mas, sholat dah. Gue sholat, Eva tiduran, Mas Doni nggak tidur nih, ngerokok sambil ngelamun, ngerokok sambil ngelamun. Waktu dia ngerokok mau ngambil yang kedua, langsung kayak gini, Mas, kayak ada yang anu tangan, yang kayak gini aja ya, geser. Jadi rokoknya mental enggak? Rokoknya mental, jatuh. Astagfirullahaladzim, refleks. Gue selesai sholat, apaan, Mas? Rokok gue jatuh sendiri, kena angin kali ya, Mas Doni bilang. Iya mungkin, gue bilang. Udah, masuk aja shelter, gue bilang, istirahat dulu, nyantai lah. Iya, Mas, nyantai. Kita bertiga ketiduran, Mas. Tanpa sadar, mungkin saking capeknya semalam belum tidur ya. Tidur tuh, rasanya tuh di dalam shelter hangat banget, Mas. Hangat. Jadi kayak ada api unggun gitu. Nggak pakai matas, nggak pakai apa, cuma nyender doang. Kayak gini tidur. Gue kerasa tuh ada angin kenceng aja dingin. Wah, kok dingin? Lihat jam. Wah, jam 4 gue bilang. Tidur 3 jam nih, gue bilang. Bangunin, Mas Doni. Apaan, Mas? Caca, bangun, Cak, gue bilang. Udah jam 3:30 lebih nih, gue bilang. Jalan nih, kalau gak jalan, kita nyampe Gupakan Menjangan juga maghrib nih, gue bilang. Sampai maghrib, jauh banget tuh, Mas, dia bilang. Ya, lu coba aja dah, gue bilang. Jalurnya lumayan kalau sini ke Bulak Peperangan mah, gue bilang. Ya udah, gue inget nih udah mau masuk asar. Mas, tungguin bentar ya, kalau di HP udah ada azan, gue sholat dulu, gue bilang. Iya, gue langsung bilangin Mas Doni nih, lu tadi belum duhur, gue bilang. Lu sholat dulu, jamak sekalian sama asar, gak masalah, gue bilang. Ya udah, berarti sholatnya gantian, Mas. Iya, sholatnya gantian, gue bilang. Gue sholat duluan, Mas Doninya sholat dulu, habis itu sholat. Selesai, kita packing, naik jam 4 berapa ya? Jam 4:15-an lah. Pas nyampe tanjakan sebelum Bulak Peperangan kan ada tanjakan tuh, nanjak gini, gue ngerasain tuh biasanya gue lihat situ dari tanjakan itu ke Bulak Peperangan deket, Mas. Iya. Deket harusnya kan. Nggak ada setengah jam lah. Nggak nyampe. Betul. Gue 1,5 jam di situ, Bang. Di tanjakan mau hampir Gupakan Menjangan kan? Udah naik tanjakan kan, tinggal jalan landai. Jalan landai udah, iya. Itu 1,5 jam. Gue nggak putus jalan itu tuh maghrib. HP gue azan nih, Allahu Akbar. Dalam hati, lah kok nggak nyampe Bulak Peperangan ini. Tapi gue sengaja nggak bilang mereka nih, soalnya kan belum tahu. Takutnya mereka pikirannya kagak, Mas. Mas, ada nih, kita sholat dulu, gue bilang. Habis sholat kita jalan. Siapa tiba-tiba nyeletuk nih. Perasaan lihat di YouTube, dari tanjakan ke Bulak Peperangan deket banget, Mas. Ya, itu mah di YouTube, gue bilang. Banyakan diedit jadi dekat, dia bilang. Iya. Gue candain gitu tuh, berusaha mencairkan suasana. Udah maghrib soalnya. Saya bilang, kagak. Orang itu juga videonya deket-deket, Mas, cut-cutnya. Lu sama gue tawarin siapa coba, gue bilang. Gue kan udah pernah kesini, gue bilang. Lu belum. Yaudah, Mas, lu sholat dah. Lu jangan jauh-jauh ya dari gue bilang. Iya, Mas, gue belakang lu nih. Jadi gue sholat, ini Mas Doni, belakangnya Eva. Tas kirinya buat tiduran Eva nih, senderan.
Mas, kita kalau sholat pakai air, besok nggak air kita susah nih. Soalnya bawa jeliken buat masak. Yang di tas carry gue tuh kanan kiri 2, Mas Doni kanan kiri 2. Di tas daypacknya Eva tuh cuma ada botol aqua yang kecil 2, udah. Gue bilang, ini kalau kita pakai semua habis mas air. Yaudah tayamum, jangan botol aqua yang tadi diisi di pos 3 aja. Gue bilang, kan tinggal sedikit toh, buat wudhu aja. Ya, nanti gue ajarin wudhunya. Habis gue wudhu, Mas Doni wudhu, sholat bareng. Sama lagi mas, kayak di pos 3. Gue di situ sengaja gak ngerasin nih, coba reaksinya gimana. Ketika udah takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, waladhdallin, amin, sampai belakangnya Ica mas. Berarti sampai belakang tas carrier. Itu banyak. Bisa dibilang karena suaranya nggak lebih dari 4 orang mas. Suaranya itu serentaknya amin. Kalau dipikir-pikir orang sedikit 2 soft nggak mungkin sebanyak itu. Iya. Si Ica di situ katanya cuma bengong aja, udah takut. Udah gini doang. Posisinya tuh nunduk ke bawah, pegangannya gini duduknya, nggak mau lihat kanan kiri. Di situ Mas Doni nggak kayak di pos 3 nih, udah paham. Gue sholat rakaat kedua sengaja agak dinaikin lagi, semakin banyak mas, sampai ke sebelah sini, dan di ujung mata gue tuh ada sosok udah baris mas, dan itu bawahnya ada sajadah. Sama di pos 3. Cuma gue kagak lihat muka itu, entah itu mbah-mbah, entah itu siapa, gue kagak lihat mukanya. Tahiyat akhir nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni ikutan ngeliat semua nih, dari sini sampai belakang sebelah sini itu orang sepuh semua mas. Mbah-mbah bisa dibilang. Ada yang pakai pelangkon kayak gini, terus pakai topi kayak keraton. Terus ada yang masih pakai baju keraton, sininya pakai jarit gitu. Selesai itu Mas Doni sama gue lihat-lihatan. Gue liat belakang udah kagak ada mas. Wah, gue langsung, ini siapa yang ngikutin ya? Si Ica gue bangunin, Cak, kenapa Cak? Belakangnya Bang Oji sama Bang Doni banyak yang ngikutin. Si Ica ngeliat tuh, pakainya kayak apa Cak? Gue bilang, kayak orang-orang keraton, tapi kok sholat ya mas? Kayak orang keraton tapi kok sholat. Gue di situ langsung, udah nih, dari sini harusnya ke belakang peperangan, dekat udah. Bener mas, ngelewatin semak-semak, ngelewatin pohon yang tumbang satu tuh. Ya, satu. Udah nyampe. Padahal gue ngelewatin pohon tumbang itu udah berkali-kali. Waktu awal, si Epa langsung bingung, kan Bang Oji bohongin. Udah deket mas, masa kita bolak-balik terus di pohon tumbang? Udah pak, udah Cak, bikin positif aja gue bilang. Si Ica bilang, udah mas, yang penting kita istirahat aja gue. Ya, kita camp di pos 5 atau di Gubak Menjangan gue bilang. Mas Doni bilang gini, kalau camp Pasar Diang enak kali ya. Tiba-tiba ngomong gitu tuh, langsung, mas, awakmu naik ngomong yo, bok sing bener. Nah, aku mau guyon mas, yo ora lucu naik ngono guyone aku ngono. Yo ngapurone mas Doni bilang gitu. Ini masalahnya gimana mas, gue bilang. Kita camp di pos 5 atau mau ke Gubak Menjangan. Kalau kita ke Gubak Menjangan 1,5 jam lah paling, kita jalan santai, gue bilang. Ya udah, Gubak Menjangan sekalian. Mas Doni bilang gitu. Oke, kita dari sini 6:30 ya, liatin, gue bilang. Ya 6:30, posisi kayak awal. Mas Doni minta lukir. Mas, gue belakang. Yakin, gue bilang. Yakin nih lu belakang? Yakin mas, lu depan dah. Gue rasanya kagak tahan. Jalan gak lama,
Di bawah gubak menjangan kan ada pohon-pohon yang udah kebakar tuh. Ngelewatin itu dikit gini, jalan udah ngikutin jalan setapak pendaki lah. Tiba-tiba dari pohon, lingsir wengi. 6:30 Mas, baru habis maghrib. Gue berhenti, Ica berhenti, Mas Doni nabrak, kayak kagak denger. Iya. Kok berhenti Mas? Lu kagak denger? Kagak, Cak lu denger? Mau doang, oh yaudah kita jalan aja. Tapi itu cuma lingsir wengi Mas, nggak lanjut. Nggak ada lanjutannya ya? Nggak ada lanjut. Begitu nyampe pohon yang ada kem-keman kecil, kan ada pohon tumbang kecil nih. Nyampe situ denger lagi. Lingsir wengi seliramu. Nyampe seliramu doang Mas. Si Epa langsung duduk gini. Langsung mukanya pucat, muka-muka panik. Mas Doninya panik. Senternya tuh nuju ke pohon, ke depan. Jadi harusnya kan jalannya ke sana. Mereka duduk ngarah ke pohon sana tuh. Gue bingung kan, lah kok pada duduk? Gimana Mas? Gue liatin senternya kan. Mereka ngeliatin gaun putih itu. Gue senterin ke atas. Rambutnya panjang banget, nggak kelihatan muka. Gue bilang kalau mau ganggu jangan sekarang, kasihan. Tiba-tiba di sebelah kupingnya Mas Doni itu bilang, wes rapopo le mlaku wae. Gue ngeliatin senterin ke bawah. Mas Doni bilang, Mas aman. Kok tiba-tiba bilang aman nih? Padahal tadi panik. Yakin nih, minum dulu minum. Gue copot tas carrier, suruh minum. Senterin lagi nih, udah kagak ada tuh. Wah, gue kata paling cuma iseng. Gue bilang, yaudahlah biarin. Gue jalan, Mas posisinya lukir, lu di belakang lagi jadi. Gue bilang, enggak Mas, nah yang pos 5 kan katanya deket. Deket sih deket, gue bilang. Tapi lumayan berapa menit? 15 menit gue bilang. Kan emang deket kan Bang jaraknya ke pos 5. Jalan santai, tiba-tiba tuh di atas kita bertiga tuh ada gaun putih lusuh kena kepala Mas. Ini kita jalan nih 3 orang. Tuh kayak gini nih kain, kerasa banget. Kayak dia melayang tuh, pss, gitu. Kagak. Oh, diem aja gitu. Diem aja ngikutin kita jalan bertiga. Di situ Epa nggak bisa ngomong, si Ica nggak bisa ngomong udah. Ngeliatin Mas Doni belakang. Ngeliatin belakang. Cuma ada kayak kain kusam putih belakang panjang lewatin Mas Doni. Udah nggak usah liatin mana-mana, udah fokus depan. Gue bilang. Udah mau nyampe pos 5, rambutnya ke depan, turun. Tadinya cuma nggak kelihatan rambut nih, cuma gua kerasa rambut gua nih kayak ada kain gitu. Aku pengen sukmonet bocah wedok iki. Itu yang dengar bukan gue Bang. 3 orang dengar semua. Semua ya? Semua. Iya. Gue langsung cepet-cepet. Kita lari. Kita cepetin. Kayak gini. Ngikutin. Break. Langsung tuh nabrak kan. Depan pos 5. Langsung ngeluarin lupa dari samping tas. Gue bakar. Bilang, Mbah, putumu mriki sopan. Nyate badhe silaturahmi mboten jahil. Nah enten sing mboten sae nggih nyuwun ngapura. Enggak lama terbang tuh Bang. Si Ica cuma gini. Tanpa ekspresi. Kayak melongo gitu ya? Kayak udah, Iya. Terbang. Dan Mas Doni udah nggak bisa kata-kata lagi tuh. Dari pos 5 mau ke gubak menjangan, udah diem aja tuh. Berdua udah berdiam. Berusaha lah mencairkan suasana. Ya elah. Biasanya juga di gunung ketawa mulut, cekakakan, cekikikan gitu Mas Doni. Langsung ngambil air. Doa yang gue bisa kasihin, Mas minum.
minum, selesai minum ketampar-tamparin nih kecil. Mas gak usah takut. Langsung gue pegang, lu berani kagak, gue bilang. Ngomong, jangan diam, gue bilang. Berani mas. Terus tiba-tiba yang tadinya logatnya Jakarta nih pindah jadi logat Jogjaan sekarang. Wes, saya los-losan mas. Bilang langsung, saya los-losan mas. Langsung bilang gitu. Langsung gue bilangin, los-losan gimana? Udah mas, kita pasrah mas, mau tampakin. Wes saiki aku los, awakmu los, adikku ya main los, rasa ono sing opo. Berarti udah sadar nih, gue bilang. Tinggal si Ica. Cak, lu aman? Aman bang. Tapi mukanya masih muka ketakutan. Yakin? Wah, kok muka lu gak ada ketawa-ketawanya? Meringis bang. Kayak nyeringai gitu ya? Nyeringai. Kan nggak pakai kerudung tuh, rambutnya kesini agak panjang. Tiba-tiba yang nyeringai gitu, langsung gini. Tiba-tiba gini kan, rambutnya tuh otomatis kayak acak-acakan. Langsung bilang, aku pengen sukmane bocah iki. Gue langsung, ngapunten nek kalau teng mriki mboten sopan. Ngapunten nek niki lagi haid munggah. Kalau teng mriki kali rencang-rencang niatnya silaturahmi, mboten niat ganggu. Tapi bocah iki beda. Dia bilang si Ica beda. Terus bilang, bedanya gimana? Awakmu ora usah kakean ngomong. Sing ngetut kayak awakmu mati kabeh. Yang jadi pertanyaan yang ikutin gua itu siapa bang dari awal. Tiba-tiba tuh nggak tahu gimana, tangan gua kayak refleks bang, getar sendiri nih. Ke Epa deketin muka, loh kok tangan gua kayak gini nih? Seret, tiba-tiba pingsan Eva. Langsung ngapin, aman Pak. Mas Doni langsung, Pak, Cak bangun Cak, jangan. Mas, badannya lemes banget mas. Wah ini kita ngecamp pos 5 aja mas, gue bilang. Yaudah mas kita ngecamp sini. Mas Doni langsung kepikiran, kata pendaki yang di bawah ada yang ngecamp di pos 5. Mas katanya di pos 5 ada yang ngecamp. Lah kok lagi posisi kayak gitu, Mas Doni kepikiran ada yang ngecamp. Udah mas, gak usah dipikirin yang lain-lain, gue bilang. Turutin dulu nih si Ica sembuhin. Gue ambil air, baca doa, sosoknya tuh masih di atas pohon, ngeliatin ke kita. Yang tadinya lusuh putih, gak jauh dari situ, panjang, warna merah. Itu udah bukan putih tuh, warna merah. Wah, mukanya hancur, kayak bekas-bekas nanah gitu belatung, matanya merah. Yang lihat pertama justru Mas Doni waktu side lampnya kayak gini ke atas. Gue kan nolongin si Ica dulu nih, sadar Ca. Langsung gitu Mas Doni tuh, kenapa mas? Udah gak usah lihat yang lain-lain, ya bilang. Bacain doa air minum yang tadi, gue kasihin, pijet-pijet nih kakinya, pelan-pelan istighfar. Kita jalan aja pak, pelan-pelan. Di pos 5 udah gak aman, gue bilang. Jadi kita bertiga tapi kayak dikepung banyak orang mas. Wah itu panas. Harusnya kan malam-malam dingin ya. Itu kita nyampe pos 5 setengah 8. Yang tadinya mikir dari pos 4 ke pos 5 2 jam setengah lah. Itu 4 jam kita perjalanan. Sampai situ gue mikir, gue kalau maksain ke Gubak Menjangan kan nanjak gini ya abis dari pos 5. Gue takutnya si Ica udah gak kuat. Gini mas, tas lu gue double, lu ngidong si Ica gimana? Yaudah mas, gak apa-apa. Tas gue tindihin depan kayak gini, depan langsung angkat, gue naik. Ayo kita jalan. Jalan dari pos 5 gak jauh. Sepanjang jalan tuh, wah udah, yang di sini ada pocong lah, yang di sini ada anak kecil pada ketawa-ketawa lah. Suaranya itu udah bukan gunung yang tenang.
ini udah yang beres nih. Soalnya Mas Doni nggak kedengeran belakang gue langkah kaki, ada belakang nih. Ternyata jalannya Mas Doni gini banget. Kecapean. Bukan kecapean sih, atasnya Ica itu ada yang nganu lagi, dan itu hitam sama yang dilihat di pos 2. Gue berdoa dalam hati, ya Allah, kalau kayak gini terus gue kasihan sama mereka, ya Allah, tolong lindungi kami, tolong jangan ada gangguan lagi. Gue bilang, kalau gangguin ke gue gak masalah, yang penting jangan ke mereka. Gue bilang. Gue selesai doa itu, baca Al-Fatihah bentar, deket yang nganu Ica nih atasnya udah nggak ada. Dan itu Ica juga ngerasa badannya itu kayak dipeluk, padahal dia nganu Mas Doni gini peluk, otomatis double. Wah, Mas Doni bilang beratnya udah kayak 100 kilo lebih, padahal Ica itu kurus. Udah Mas, nggak usah pikir, kita tanjakan ini, kita istirahat. Dia bilang, nanjak, istirahat. Mas Doni kayak kecapean nih. Udah Mas, gini, kita lukir, lu bawa tas gua sama tas lu, gue ngedong Ica kalau lu kagak kuat. Kagak Mas, tas lu aja isi air, isi tenda, isi logistik. Dia bilang. Gue seneng nih, udah bercanda nih. Iya, udah bercanda dia. Nah gini nih, gue seneng kalau lu udah bercanda gini. Gue bilang, yo, aku kan masih ngomong mau los-losan pokoknya bariki. Ya Mas, pokoknya dewek los aja wes, penak ngono. Rasa mikir aneh-aneh, digawe happy aja ibaratnya ono sing ngancani awake dhewe munggah aku. Si Ica cuma bilang, jancuk, malah ono sing ngetut kae iki piye Mas? Lah, gue bilangin, Cak, gak usah bilang gitu dah, gak apa-apa, anggap aja mereka nemenin. Gue bilang, enggak Mas, lama-lama ngomong logat pakai bahasa Jawa tuh lebih enak di sini. Gue bilang gitu. Ya udah, setelah ini nggak usah pakai logat bahasa Jawa, nggak usah logat orang Jakarta. Gue bilang, udah bahasa Jawaan aja udah, los-losan. Di situ Eva sempat minta madu. Gue buka daypack yang dipakai sama Eva, gue buka, gue kasihin. Lu mau madu beneran? Kagak minum aja nih? Kagak Mas, mau ngemut-ngemut madu. Ngemut? Udah Mas, kita jalan. Mas Doni bilang gitu tuh. Ayo, gas. Jalan di situ nggak ada halangan nih. Nyampe mau kubak menjangan, nggak ada orang Mas di kubak menjangan. Gue nyampe, bangun tenda, sekitar adalah setengah jam. Tenda jadi, masukin, baru ada pendaki naik. 4 orang. Cewek 2, cowok 2. Rombongan dari mana Mas? Tanya. Udah, campnya sini dekat-dekat kita. Gue bilang. Ah, iya Mas, aman, santai aja. Mas istirahat dulu. Kagak dingin Mas di luar. Padahal ini anginnya udah kenceng banget. Gue bilang. Enggak Mas, santaian aja. Terus cowok yang satu, yang mungkin yang bawa tenda nih, bongkar tas carrier. Bener, dia ngeluarin tas, ngeluarin tenda, taruh, bangun. Udah Mas, bangun deket sini aja, deketan. Nanti kita nganu api unggun. Gue bilang. Gua sama Mas Doni ngambilin ranting-ranting kecil. Kan emang boleh bakar-bakaran, batang yang penting dimatiin nanti. Si Ica cuma duduk di dekat mereka nih, kayak nemenin cewek-cewek. Mereka ngobrol. Kan otomatis jadi akrab kan Mas. Jadi kayak nggak sungkan-sungkan. Mas, lu udah masak? Mereka. Lu Mas, kita juga baru nyampe nih, paling setengah jaman baru bikin kopi sama susu. Gue bilang, lu mau? Kagak Mas, gue mau masak nih. Oh ya udah, bareng aja. Lu bawa apaan? Gue bilang, gue bawa nasi Mas dari bawah. Terus juga gue bawa banyak banget nih. Kayaknya gak habis nih. Wah, lu dari bawah jam berapa? Gue bilang, gak tahu dah tadi naik jam berapa. Yang jawabin masih 1 orang nih. Terus mas-mas yang satunya bilang, kita belum kenalan Mas. Oh iya, ngobrol nih basa-basi. Mas Adit, Mas Rian, Mbak Sasa, Mbak Putri. Mas Iannya ini bilang, lu kagak ngerasa Mas dari bawah banyak yang ngikutin? Berarti dia tahu nih. Gue bilang, nggak apa-apa Mas, aman udah. Gue bilang. Terus Mas Riannya ngeletuk nih. Wah jangkrik, Masnya sangar ya? Bilang ke gue gitu. Sangar apanya Mas? Enak ya naik gunung, banyak yang ngawal. Dia bilang. Gue mikir berarti mereka
bisa ngeliat nih, bukan kayak orang biasa. Udah mas santai sama kita, dia bilang. Terus ceweknya masuk tenda, si Ican nemenin, udah masuk. Gue bertiga ngumpulin kayu bakar, Mas Doni di dekat-dekat tenda gue, ngumpulin tengah, bikin hangat-hangat tuh. Yang cewek-cewek temen-temennya ini, Mas Doni, Mas Rian sama Mas Adit, Mbak Putri sama Mbak Sasa masak sop dulu. Lu bawa sop mas? Mas Rian letuk itu. Kagak mas, sudah habis di bawah. Orang kita semalam sama tadi pagi bikin sop di bawah, gue bilang. Ini tinggal bakso paling, sama sosis nugget, sama mie paling di. Oh iya, kita sardennya belum dibikin mas. Mas Doni bilang, gampang nanti sarden gue bikinin, gue bilang. Telur juga masih ada, gue bilang. Ya, yang penting HP-nya jadi dulu tuh. Ya udah, lu mau bikin HP apa masak, gue bilang ke Mas Doni. Mas, bikinnya deket sini aja ya. Ya udah, matras yang di dalam tenda keluarin satu, gue bilang. Otomatis kan apinya udah nyala, bikinnya enak kan. Putri masak di dalam, ini masak nasi nih Mas Doni sama Mas Rian sama Mas Adit. Mas Doni nyeletuk, mas, kok agak-agak bau-bau busuk ya? Agak-agak bau busuk. Ah, gue bilang, mana ada bau busuk? Mas Rian sama Mas Adit tuh tatap-tatapan, kayak gitu, tapi nggak ngomong. Mereka masak, Mas Doninya nganu bakso, gue nganu api unggunnya sedikit-sedikit biar nggak cepet padam nih. Nggak lama Mas Aditnya ngomong, masnya 4 orang. Kita tadi sampai di dalam tenda, masnya kayak 4 orang, di luar 2, mbaknya di dalam 2 orang. Padahal kan si Ica di dalam sendirian. Seharusnya juga 3 mas ya. Harusnya 3. Terus waktu lu ngumpulin ranting, kayak ada kakek bawa cangkul mas. Kakek bawa cangkul? Kakek bawa cangkul deket tenda. Mas Doni nyeletuk nih, oh kayaknya kakek yang tadi di bawah ya mas. Langsung ke gua, wah udah gak usah dipikirin, gue bilang. Udah masak-masak, kita enak. Tiba-tiba angin kenceng nih, terus otomatis apinya kayak gini kan, soalnya ranting-ranting kecil. Wah langsung agak padam tuh. Kumpulin ranting-ranting lagi yang tadi diambilin, pelan-pelan agak gede lagi. Nasinya mateng, sekitaran setengah jam lah itu nasi mateng. Baksonya habis itu mateng, sopnya mateng. Udah kita makan hangat-hangat dulu, gue bilang. Wah gue gak selera makan lagi nih, gue bilang. Lu udah makan duluan, gue bilang. Buset, lu udah 2 hari mas kayak gue makan, mas Doni bilang. Ntar gue nyusul makan, gue bilang. Mas Adit sama Mas Riannya bilang, gue juga gak selera makan mas, masakin buat mereka aja udah kenyang ini, gitu. Iya betul, biasanya yang masak tuh kenyang duluan. Iya. Habis itu Mas Adit sama Mas Rian langsung sebat nih. Mereka sebat, yang lain masuk nih. Gue di luar sendirian kan, api unggun sama berdua. Sebatnya bau kemenyan mas. Gue liat ke bawah, napak nih. Nggak mungkin dong, kalau misalnya bukan pendaki, nggak mungkin. Soalnya napak mas di matras. Dan kita hadapan di tengah-tengah api unggun. Mereka selesai makan, si Icanya bilang, mas ngantuk, udah kenyang banget. Ya udah, masuk tenda aja sekalian. Icanya masuk, Mas Doninya sebat nih bareng. Mas Doni sebat, nggak lama baunya juga kemenyan. Kemenyan lagi. Padahal rokok sendiri kan? Iya. Bukan rokok mereka berdua. Gue bilang, wah kok baunya kemenyan semua nih. Oh iya, gue belum bakar dupa nih, gue bilang. Ambil nih, di gubak kemenjangan ditulisan kan ada yang buat naruh dupa tuh. Taruh di situ, agak jauh lah, lumayan jalannya. Taruh di situ, berdoa sesuai kayak yang tadi. Mbah, yang penting jangan diganggu. Kita niatnya sopan. Kalau mau ditampakin, tapi jangan gangguin. Di situ Epa mentalnya udah bener-bener drop. Tidur tuh sampai yang tadinya nggak biasa ngorok itu ngorok mas. Di tenda ngorok. Terus Mas Doninya habis sebat, kopinya dihabisin. Mas, tak tidur dulu ya. Ya udah tidur mas, gue masih pengen hangat-hangat, gue bilang. Jam berapa mas? Gue lihat nih, gak kerasa udah hampir jam 11 mas. Gue pamit lah, mas. Maaf nih ya mas, kemarin udah nggak tidur mas. Ini nggak tidur lagi, wah parah badan, gue bilang.
Ya udah mas, kagak apa-apa mas, udah tidur. Mereka bilang gitu. Udah masuk tenda, ngambil SP di tas carrier, tutup tenda, tutup, tidur. Gak kerasa adzan subuh di HP denger nih. Sengaja biasa ditaruh di sebelah kuping kalau di tenda, takut kebablasan. Adzan, bangun. Wah, udah jam 4.15 nih. Gue bangunin. Mas Doni, bangun mas. Kelupaan nih, gue gak sholat isya kan. Gak sholat isya mas, saya bilang. Astagfirullahaladzim. Gue baru kepikiran tuh. Aduh, yaudah mas, nanti sahur di bawah aja, gue bilang. Kita sholat subuh, keluar tenda kan. Mau kencing nih. Udah kagak ada tenda mas. 4 pendakinya kemana? Dan siapa? Dan tadi pertanyaan, mereka itu napak mas. Dan sempat ngobrol lama kan? Makan. Dan gue kagak makan. Ketika kencing, tiba-tiba Mas Doni mutah nih. Gimana mas? Mual banget mas, mual. Ambilin air dong. Minum dulu mas, minum. Mutah, kayak giniin. Keluar belatung. Pertama kecil mas. Belatung doang tuh bawah. Gue kaget kan. Wah, apaan nih? Mas Doni langsung, belatung mas. Gue langsung, astagfirullahaladzim. Mas, tadi malam makan apanya mas? Makan nasi mas, kan mereka makan nasi sama sop. Jadi gue kencingnya sebelah sini. Mas Doni kayak belakangnya tenda. Lu lihat tuh tempat tadi malam lu makan. Hah? Kagak ada tenda kan? Dia kaget. Kok gak ada tenda mas? Ini subuh mas. Berarti kita baru tidur 3 jam. Kita gak dengar mereka packing. Kita gak dengar mereka mau lanjut jalan. Dan logikanya jam segitu jalan kagak mungkin mas. Iya betul. Biasanya juga naruh tenda di situ. Naruh tenda di situ jalan. Itu kagak ada tenda, kagak ada bekas sama sekali. Cuma bekas gua bikin api unggun tuh semalam. Masih ada tuh kalau itu? Masih ada. Oh. Cuma udah gua matiin kan sebelum masuk tenda. Gua langsung astagfirullahaladzim. Udah kita sholat aja dah. Sholat dulu lagi nih. Epa tidur. Gua sholat. Lagi-lagi ada yang gitu lagi. Ketika udah Al-Fatihah mau selesai lagi, walatulin. Ini serasa segupak menjangan itu nyautin semua mas. Amin. Hampir kayak muter tenda. Dan di depan gua tuh udah banyak sosok-sosok mas. Udah ada yang kayak gua kayak pocong, mukanya udah busuk banget. Itu sebelum sholat gua kan lagi sempet kayak gini. Wah, ada yang tadi di bawah udah ngeliatin. Wah, langsung udah mas kita sholat, kita fokus. Waktu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah nggak kayak di pos 3 sama di itu sebelum bubak menjangan, sebelum berlaku perangan. Di situ nggak ada sosok yang kelihatan. Udah mas kita tidur. Headlamp tenda kan mesti nyala nih. Mau masuk tenda, Ica kan tidur sendirian. Kayak ada yang gini mas. Kayak meluk ya? Kayak meluk. Itu dari luar tenda, Mas Doni duluan yang lihat. Soalnya gue ngelempit sajadah nih sama matrasnya yang pakai sholat. Buka tenda, nggak ada mas. Tapi di headlamp di luar tuh kelihatan dengan jelas mas. Dan itu sosoknya lebih gede dari Ica. Aku langsung bangunin Ica, Cak bangun. Ganti sekarang gue bilang. Apanya mas? Udah penuh kayaknya tuh, ganti gue bilang. Taruh di plastik sampah lu yang taruh tuh di tas gue, taruh lagi gue bilang. Ica ganti, gue di luar dulu dong sama Mas Doni. Mas Doni mencarikan suasana, bercanda. Buset, ada ya demit kok pendaki. Dan tuh gitu. Mas, jangan gitulah. Ini tempat mereka. Kalau lu berani, coba hadepin. Gue bilang. Kagak mas, kagak. Gue takut, cuma gue makan nasi mas tadi malam. Masih ngebahas yang muntah itu ya? Iya, gue makan nasi mas. Kalau baksonya mas emang enak. Tapi gue ngerasa makanan sopnya itu kayak udah basi. Dia bilang gitu. Tapi rasanya dicampur sama kuah bakso enak banget mas. Dia bilang. Si Ica keluar, mutah. Sama tuh. Bagian gini. Langsung belatungnya. Panik juga tuh kaget. Astagfirullahaladzim. Langsung mas Doni, wis, udah gak apa-apa.
Apa itu mas? Kayaknya tadi malam kita makan cak, bukannya kita makan nasi sama bakso mas, dia bilang. Udah nggak usah dipikir, gue bilang. Kita samit nih, udah jam 5, udah kelihatan matahari tuh. Kan kita keluar dari Gebak Menjangan, bukit-bukitnya udah kelihatan sinar nih. Iya. Istimewa tuh, bagus banget. Bagus, subhanallah itu. Wah, gue bilang, alhamdulillah ya Allah, masih bisa lihat matahari nih. Masih ada harapan buat bisa pulang cepat ke bawah, gue bilang. Soalnya gue takutnya nanti kalau turun mereka drop nih. Nggak kerasa mereka foto-foto terus tuh sepanjang trek. Oh, karena ngabarin momen mas iya, ya. Belum pernah ke situ juga kan. Iya. Gue udah pernah ke situ, bawa depek kecil yang dipakai Ica, tinggal gini doang. Santai Udah malas foto-foto, gue bilang. Dah tuh foto-foto dah, video, gue bilang. Mereka foto-foto, video. Mas, nggak pengen foto nih beneran? Enggak dah, lu foto-foto. Wah, kita belum foto berdua mas dari awal berangkat sampai sekarang. Mas udah bilang, yaudah foto-foto, udah jepret. Gue lupa gak foto sama Ica nih. Langsung jalan, sampai persimpangan yang Ceto sama ada jalur ke sebelah tuh. Ini mau foto di sini, bagus nih di batunya. Gue bilang. Di foto, Ica foto. Mas Doninya nggak mau foto. Dah mas, jalan aja lah. Udah takjub duluan, lihat view-nya, masya Allah dia bilang. Sebelum tanjakan yang mau ke Pasar Dieng kan nanjak banget nih. Iya, nanjak kanan. Iya, lumayan. Gue bilang, tanjakan atas istirahat dulu. Kasihan si Ica kecapean. Gue bilang, ya mas, santai. Mas Doni naik sampai atas, Ica naik sampai atas. Mas, kira-kira bawa air 2 botol cukup nggak mas? Si Ica bilang gitu tuh. Cukup, gue bilang. Mau ngapain? Bikin hangat-hangat di atas. Emang niatnya kayak gitu, gue bilang. Nanti di atas kopi-ngopi lah, nggak usah mikirin cepet-cepet turun, gue bilang. Mau makan bakso nggak? Wajib lah. Gue penasaran itu pecelnya gitu. Akan emang udah terkenal kan Ya, kalau ke Gunung Lawu. Itu. Pasti makan pecel boyem kalau kesana, gue bilang. Terus jalan, nggak lama mau masuk Pasar Dieng, keinget sama pesennya mbahnya Mas Doni. Masuk Pasar Dieng, salam, terus taruh dupa dulu. Pokoknya selama amanat yang dikasih sama mbahnya Mas Doni, gue lakuin tuh. Terapin, lakuin. Iya, semoga sih nggak ada apa-apa, gue mikir. Ya daripada gue nggak ngikutin kan. Takutnya gue bukannya nggak percaya mas. Gue taruh di situ, gue berdoa. Kan ada kayak gerbang gini mas. Iya. Gue ikutin situ tuh. Itu, ya? Iya, batu-batu. Gue masuk, gue berdoa. Mas Doni masih di belakang gue nih nunggu gue selesai berdoa. Gue bertiga masuk. Sugeng rawuh lening dalam simbah.